Yo yo guys, di hari yang bahagia ini dengan cuaca yang cukup panas, kita menggabut dulu ya. Dalam video rekaman 13 menit ini, gue main di klasik. Kasihkan aja dulu kali ya, buat hiburan. Cuacanya terlalu panas, badan jadi nggak enak ini. Jaga kesehatan kalian guys, jangan sampai meriang. Kalau sakit nggak enak. Yang penting utama jangan sampai dehidrasi dulu ya. Oke, kita akan main Angela, hero kesukaan gue yang bikin gue menang MCL beberapa kali. Kali ini kita main Angela modal desah, Angela jahat ya. Kita tonton dulu tuh kemana dulu pertama. Kita bantuin dulu ya. Ngomong-ngomong ini item acak adul. Kita nggak terlalu mentingin item, yang penting itu formasi. Sorry guys, gue lupa layar gue belum gue lock, jadi kebalik bentar. Ya, kita sekarang nge-push ke Godland dulu. Kita bantuin masmennya biar di awal kita menang dulu, itu kuncinya. Kalau sana nggak ada backupnya, udah kita maju aja terus. Nah, ternyata roamernya mereka pakai itu Nata ya, Nata de Coco. Nata de Coco nggak berguna di sini. BTW ini masmen gue cukup pemberani juga, nggak cemen. Jadi kali ini gua cuman pakai fokus ke cooldown ya. Sepatunya sepatu cooldown dulu. Terus gua pakai emblemnya emblem mage. Nah, yang penting kita support dulu masmen kita biar menang level dulu di awal. Jadi nanti kita menang gold. Untuk sementara sih kita lihat kita masih unggul ya goldnya. Kita 3-0 aja. Nah itu gua langsung menuju bikin buku buat mana sama cooldown. Nah gue di sini pilih itu itemnya yang buat apa namanya, tambahannya itu hijau, bunder-bunder hijau. Nah itu kelebihannya tuh kita bisa nge-heal teman kita sama diri kita dalam waktu singkat dadakan. Kalau buat kebut-kebutan tuh enak. Itu masmennya jadi pede, kita temenin. Godland kita sudah menang, udah 5-0. Gue ngisi mana dulu, mananya habis, terpaksa bolak-balik ya. Baru level 4. Kalau di permainan Angela gue nggak terlalu mentingin item sama build. Yang penting buildnya cooldown aja diutamakan, selebihnya mah tambahan aja. Kenapa gue pilih bunder-bunder hijau itu buat heal? Kalau dadakan kita kehabisan mana atau cooldown kita terlalu lama, kita bisa support teman kita pakai hijau-hijau. Nah, gitu ya. Jadi pede gitu maju, jebret, double kill. Udah 9-0 aja. Waktu berjalan baru 3 menit. Musuhnya udah kena mental. Kalau musuh udah kena mental kita menang. Pokoknya intinya fokus ke push dulu, jangan fokus kill. Support temen yang lemah, yang sekiranya posisinya kurang beruntung atau dikeroyok. Jangan fokus kill, fokusnya hancurin turret. Terus ketika ada yang kesulitan kita harus respon. Nah ketika temen yang dikeroyok itu sudah banyak yang bantuin, nggak usah ikutan ke sana, kita ngerjain yang lain aja dulu biar kita menang gold atau push gitu. Karena kalau terlalu terpengaruh sama permainan musuh dikendalikan, ya kita nggak akan bisa menang gold. Nah, ini kalau sekiranya kita udah optimis,
baru kita support lagi. Usahakan juga kita menang untuk di jungle-nya ya, ngambilin kura-kura juga tuh, karena kita berdua kita pede aja, kita nggak mikirin ada Nata di mana. Soalnya Nata itu memang salah satu counternya itu Angela, jadi dia keikat nggak bisa lari. Kelebihan Nata itu kan geraknya cepet, kalau diikat sama talinya Angela itu dia nge-slow gitu, jadi dia nggak pede akhirnya. Nah kalau udah musuh udah nggak pede kayak gitu, udah menang posisi kita. Yang penting tuh pertama mental dulu. Nah usahakan kalau dalam posisi seperti ini kita nyeplit, jangan terlalu deket. Nyeplit artinya posisinya agak dibagi gitu, supaya peluru musuh atau serangan musuh itu lebih nyerang ke roamernya. Jadi kita harus jadi benteng buat si Masman. Kalau kita terlalu dekat bisa Masmannya itu sering kena peluru. Nah itu merugikan karena nyawanya sama yang buat apa healnya itu hijau-hijaunya juga cepet dikeluarin. Nah itu kan nggak baik. Pokoknya kita siap-siap jadi benteng buat Masman kita. Nggak usah fokus ke kill, fokus aja support, nge-heal, heal terus, heal, sembuhkan teman-teman. Healing aja terus. Jadi biasanya kalau gue main Angela itu build gue pasti terlambat, level gue juga lambat karena gue nggak ada ngebersihin, nge-clear minion. Gue fokusnya ke heal, jadi nggak penting itu kita apa namanya ngasih damage ke musuh. Yang penting fokus ke heal. Nanti nggak sengaja kena damage itu ya udah beruntungan aja. Nah kayak gitu. Karena kita kan mengutamakan assist ya, kalau di Angela itu perbanyak assistnya aja. Tuh lihat item gua udah nggak jelas kayak gitu, nggak ada yang jadi. Nah ini kita shoot ke musuh dulu, kameranya ke musuh, kita lihat tindakan dia gimana. Dia udah ambisi banget, udah serang-serang gitu aja. Nah, tapi kenyataannya mati juga dia. Karena kita kompak. Wah, kita lihat di sana ada yang minta tolong tuh di atas. Kita harus dukung. Gimana caranya tuh? Kasihan. Waduh. Nah, ini dia. Masih beruntung. Sementara ulti gua masih bersisa 4 detik lagi. Agak terlambat nolongnya, tapi dia tahu strateginya. Tetap maju terus, fokus push turret. Nggak usah pikirin kill dulu. Kill itu dengan sendirinya nanti kalau kita udah menang gold, build kita kebangun. Nah itu keutamaannya Angela di sini tuh, kalau yang main bener itu pinter, dia bisa fokus nge-heal. Jadi teman-teman kita tuh nggak boros buat item healnya gitu. Kita jadiin dulu healnya daripada talinya. Skill 1 utamain. Nata apaan sih, Nata kalahan mulu. Wow, itu MM kita udah jadi tuh. Yap, langsung ikat. Siapa tahu kena. Nah itu yang bikin ngebunuh itu, entah skill satunya atau entah karena pakai buildnya Mage yang kampak itu ya, yang ngasih damage 3 kali itu. Nah, pokoknya nggak sengaja itu ngekill itu Angela tuh, nggak usah mikirin ngekill. Yang penting mana teman-teman yang darahnya tinggal dikit, samperin aja, nggak usah mikirin musuh. Nanti dengan sendirinya kalau teman-teman kita nyawanya banyak kan, darahnya panjang gitu, dia pede aja udah terus ikutin temen terus. Kalau ada yang kepisah satu ya udah resiko. Kalau kita masih punya ulti, sekiranya temennya nggak aman baru bantu. Tapi kalau ada pilihan antara push sama kayak gini nih, jaga turret itu, kita utamakan yang rame dulu. Karena biasanya yang rame itu di posisi apa, menguntungkan ya. Kita kalah satu nggak apa-apa, tapi kita menang lebih banyak. Nah kita nggak usah mikirin Lord aja, skip aja Lordnya.
kita di lane-nya udah menang. Ini kebiasaan gua kalau main Angela, gua perbanyak asisnya, sama selalu perhatiin map, lihat mana temen yang darahnya tinggal dikit, samperin. Kalau udah ada ulti ya kita ulti aja. Nah, kenapa gue pakai itu tuh pedang biru tuh? Itu supaya musuh yang kena skill 1 kita semakin lambat jalannya, sehingga kesempatan teman kita nyerang tuh lebih banyak. Nah, kayak gitu tuh. Pokoknya spam skill 1 terus. Ya kebanyakan sih kalau user Angela yang awal-awal baru pakai Angela tuh kadang-kadang apa ya, nggak punya mental ya, ngeselin kadang-kadang. Udah dijagain bener-bener, dikirain mau support ternyata kabur pulang gitu. Makanya gue pakai Angela lebih mengutamakan cooldown, karena yang penting itu skill 1-nya sebenarnya Angela tuh. Itu biarin aja dulu sementara, biarin, cuekin aja, karena di depan kita udah masuk ke base. Kalau ada kejadian kayak barusan tuh kita skip aja, sebagai Angela kita abaikan dulu, karena kita di depan itu udah menang posisi. Fokus kita itu bukan kill, tapi hancurin base. Banyak yang salah paham, main ML fokusnya kill. Kill itu dengan sendirinya kalau kita menang build, menang item, menang level, ya kill tuh gampang aja. Kalau gue sendiri di Angela itu nggak mikirin level gue mah belakangan, yang penting level temen-temen. Dan roaming gue itu pakai sepatu merah yang nyakitin, meningkatkan damage satu tim lebih cepat, lebih gede, menang damage. Nah, itu kita sebenarnya sih nggak terlalu butuh support ke mage, kita nggak usah terlalu ngedukung ke mage. Cuman kalau posisi magenya itu udah posisi menguntungkan, ya harus ke mage. Harusnya kita lebih banyak ke fighter atau ke marksman. Untuk kejadian kali ini kenapa gue milih backup mage, karena mage di posisi menguntungkan. Jangan sampai minion musuh itu maju ke area kita. Ini teknik untuk mempersempit ruang gerak musuh. Kalaupun itu ngekill itu nggak sengaja, asli itu gue nggak ada niatan buat ngekill ya. Nah, kalau udah ada kesempatan seperti ini, abaikan musuh, fokus ke base, pencet tombol yang gambar base. Nah, udah menang kan, praktis aja gitu. Ini tutorial bagaimana menggunakan Angela biar jadi jahat. Angela modal desah. Hehehe. Kita lihat bagaimana hasilnya. 1, 2, 3. Wah, kita MVP juga guys. Padahal build gua kacau balau, nggak jelas tuh, ya kan. Oke, sekian dulu, terima kasih.